Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami ucapkan selamat memasuki tahun baru 1467 Hijriah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Kita waktu demi waktu, masa demi masa kita telah jalani dan sering kita ungkap bahwa dikala kita akan menguasai dalam 1 tahun, kita harus bisa menguasai masa dalam waktu 1 bulan. Kalau kita telah berhasil dalam tiap bulannya tersebut, maka kita insya Allah dalam 1 tahunnya akan mendapatkan sebuah masa kebaikan. Di saat kita bisa menguasai dalam 1 bulan, itu tergantung gimana kita menguasai kita dalam 1 minggunya untuk mengisi kita dalam segala kebaikan-kebaikan. Begitupun seterusnya, kita bisa menguasai 1 minggu dengan baik kalau kita bisa menguasai hari dengan baik. Dan kalau kita bisa menguasai 1 hari dengan baik, apabila kita bisa menguasai menit ataupun jam ya dengan baik. Begitu seterusnya. Kita bisa menguasai 1 jam dengan baik kalau kita bisa menguasai tiap menitnya, kita bisa menguasai dengan baik. Dan disinilah kita bisa menguasai waktu dengan baik bila kita bisa setiap detiknya kita bisa menguasai dengan baik dengan cara mudawamah, zikrullah, zikir kepada Allah. Kita dituntunkan untuk bisa istiqomah, zikir kepada Allah di tiap detak jantung kita sampai yaumil kiamah. Sampai kiamatnya kita akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Surat Muhammad ayat 19. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Zikir yang paling utama yang aku ucapkan, yang dibaca olehku dan para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Sumakola. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan masuk surga. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di saat kita telah mengetahui dalil keutamaan tentang zikrullah, baik zikir jahar maupun zikir khafi, yang patut kita lakukan adalah mengamalkannya dengan istiqomah. Seperti apa yang telah dituntunkan oleh Syekh Mursyid, dicontohkan oleh Syekh Mursyid. Bahwa kita pun harus menjaga agar apa yang telah ditalkinkan, telah ditanamkan kepada diri kita, betul-betul membekas, menyatu dengan diri, baik jasad, baik nyawa, ataupun rasa kita. Harus bisa menyatu. Kalimat la ilaha illallah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di saat kita memasuki tahun baru,
Kita telah memiliki alat agar kita bisa menguasai tahun, yaitu dengan menguasai setiap detiknya, yaitu terus istiqamah zikrullah. Sebagai murid yang awam, murid yang masih terus meningkatkan taraf kedekatan kita kepada Syekh Mursyid kita, kita kadang masih sering lupa, hilaf, khoflah kepada Allah. Nah, itulah yang patut diwaspadai. Karena sebesar-besarnya dosa bukan masalah mencuri, merampok, berzina, tapi adalah haflah kepada Allah. Di saat kita telah mendapatkan talqin zikir ini, kita dimudahkan untuk kembali lagi ke jalan yang telah Allah contohkan melalui Rasulnya, yaitu zikrullah, kalimat la ilaha illallah. Memasuki tahun yang baru, kita harus bisa berhijrah. Berhijrah dari hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Kalau bahasanya, adapun hijrah itu tidak akan berhasil kecuali dengan menempuh jarak. Dan penempuhan jarak itu tidak akan berhasil kecuali dengan perjalanan atau bepergian. Perjalanan itu banyak macamnya. Perjalanan fisik, yaitu menggunakan kaki, dan perjalanan rohani, hati, yaitu dengan menggunakan zikrullah yang terus-menerus. Hijrah, yaitu meninggalkan negeri yang berada di antara orang-orang yang kafir dan pergi menuju negeri kedamaian. Itu dikala Rasulullah SAW dulu hijrah. Perjalanan menuju ahli hakikat adalah perjalanan hati dalam bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikirnya. Perjalanan dapat diartikan menghilangkan tirai yang dapat menghalangi dari zat yang esa. Perjalanan kepada Allah dari rumah-rumah nafsu dengan meninggalkan kecintaan kepada tampak dan lain sebagainya. Sehingga pada berikutnya hamba akan mencapai satu tempat yang nyata, yaitu merupakan akhir dari perjalanan hati. Perjalanan juga diartikan menghilangkan hijab dari yang esa terhadap keberadaan banyak ilmiah dan tersembunyi, yaitu perjalanan kepada Allah melalui sifat-sifat Allah dan penegasan nama-namanya Allah, yaitu perjalanan kepada Allah dan bersama Allah atau kepada yang hak hingga mencapai puncak tertinggi yang merupakan ujung dari hadirat ketuhanan yang Maha Esa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang iman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Syekh Mursyid kita menyampaikan, sesungguhnya hati itu adalah pokok dan sisanya atau anggota badan lainnya adalah pengikutnya. Disinilah letaknya kita dibimbing oleh Syekh Mursyid untuk bisa membersihkan hati kita melalui wasilah zikrullah.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Di setiap waktu, di setiap tahunnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak rahmat, banyak nikmat yang tidak terhingga, yang mana kita kadang sering atau lupa untuk mensyukurinya. Syekh Mursyid pernah menyampaikan, tidak satu hari pun Allah yang tidak menurunkan nikmat. Beragam nikmat Allah turunkan. Bermiliar-miliar orang menerima nikmat yang berbeda-beda. Dan tidak ada nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan selain Allah mengilhamkan kepada seseorang kemampuan atau kemauan atau keinginan untuk berzikir. Catat, tidak ada yang seagung dimaukannya seseorang belajar zikir oleh oleh karenanya wajib dipermudah, wajib diberi jalan. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Makanya kewajiban dari para wakil talqin ini terutamanya di saat ada siapapun yang meminta talqin zikir, maka segerakan. Suatu waktu jam 12 malam atau kurang lebih lah, ya hampir jam 12 malam, tiba-tiba ada WA datang masuk. Kiai, ada yang mau talqin. Loh, disinilah murid yang mungkin telah menyerap apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyidnya. Segera meminta. Karena memang waktu itu adalah waktu yang merasa terbaik baginya. Akhirnya kita sebagai yang diberikan amanah untuk menjadi wasilah mentalkinkan. Karena yang mentalkin adalah Syekh Mursyid. Mensegerakan. Oke, siap, beri waktu kami 5 menit untuk mempersiapkan diri. Disitulah, di saat siapa yang meminta kepada siapapun, kepada wakil talkin siapapun, segerakan diberikan haknya untuk mendapatkan talqin zikir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Sehingga seperti apa yang disampaikan tadi, yang disampaikan oleh Syekh Mursyid, bahwa sesungguhnya hati itu adalah pokok dan sisanya atau anggota badan lainnya adalah pengikutnya. Insya Allah, siapapun dari kita yang telah mendapatkan talqin zikir, yang istiqomah mengamalkan, yang terus-menerus andaikan lupa pun mengingatkan kembali untuk zikrullah, lupa kembali ingat zikrullah, lupa kembali ingat zikrullah, maka insya Allah dalam kehidupan sehari-harinya pasti telah mengikuti jalan-jalan yang Allah tetapkan. Karena dengan wasilah zikrullah ini, Allah akan memberikan petunjuk. Allah bersabda dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Surat As-Saffat ayat 99. Di sini diterangkan bahwa apabila kita menghadap kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, kita tidak hanya menghadap kepada Allah, hanya sekedar panggilan sholat saja. Udah jelas, di saat di dalam sholat kita, di dalamnya harus ada zikrullah. Di luar sholat pun harus ada zikrullah. Inilah yang orang awam masih belum mendapatkan karunia ini. Innani a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani annallahu la ilaha illa ana
Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di dalam sholat itu ada zikir. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Di situ ditegaskan dalam ayat Allah. Tapi tahu hanya sekedar tahu, belum mengerti, apalagi merasa bahwa di dalam sholat harus mengingat kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengingat arti-arti dari bacaan sholat tersebut. Alhamdulillah, melalui wasilah talqin zikir inilah kita bisa mendapatkan yang namanya kemudahan daripada sholat khusyuk. Karena di dalam sholat kita bisa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Demikian pun setelah sholat, kita terus zikir kepada Allah, zikrullah. Seutama-utamanya zikir adalah zikir yang hofi, zikir hofi. Ya, seperti apa yang beberapa kali saya ungkapkan, sabda Syekh Mursyid kita, sekeras-kerasnya teriakan hanya sampai ke kuping orang lain. Teriakan yang paling keras ialah teriakan hati. Di dalam surat Maryam ayat 3 dilukiskan dengan istilah nidaan qawiyan, jeritan hati yang keras namun lembut, yakni jeritan dzikir hofi karena menembus 7 lapis langit. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min mu'minin. Kita terus bersyukur, tiada waktu lagi untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat kemudahan, keringanan kita untuk selalu bisa istiqomah untuk mengingat kepada Allah atau zikrullah melalui wasilah talqin zikir. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.